terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Rosi yang dipersembahkan oleh Rumah saja kita selamatkan dunia. Di rumah saja kita saling menjaga. Di rumah saja. Selamat malam, sudah hampir 2 minggu imbauan untuk bekerja, belajar, dan ibadah dari rumah dijalankan. Meski beraktivitas dari rumah, kita tetap bisa terhubung dengan dunia luar, belajar, bekerja, atau berkreativitas demi kebaikan dan kesehatan bersama. Inilah Rosi terhubung dari rumah. Di rumah saja kita selamatkan dunia. Di rumah saja kita saling menjaga. Di rumah saja kita It's another Zupara cooking day. ini cepat berlalu. Aku ingin pulang. Terima kasih yang udah nonton, terima kasih yang juga yang sudah ikut menyumbang. Ingin pulang. Di rumah saja kita selamatkan dunia. Di rumah saja kita saling menjaga. Di rumah saja kita doakan badai ini cepat berlalu. Terhubung dari rumah, itulah tema Rosi malam hari ini, dan begitu juga tagar yang akan kita pakai, mention at Kompas TV. Live streaming dapat Anda saksikan di kompas.tv/live. Sebelum memulai episode malam hari ini, saya ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa, turut berduka cita sedalam-dalamnya atas berpulangnya Ibunda Presiden Joko Widodo, Ibu Sujatmi Noto Miharjo kemarin sore. Saudara, malam ini Rosi masih hadir tanpa penonton dan masih akan berdialog dengan para narasumber Rosi melalui sambungan jarak jauh. Ini adalah bentuk komitmen kami untuk menjalankan physical distancing atau jaga jarak. Karena dengan terhubung dari rumah, kita bisa selamatkan Indonesia. Dan sebagai pembuka episode malam ini, saya ingin tampilkan salah satu kampanye dari Rumah untuk Indonesia yang dibuat khusus oleh penyanyi senior Indonesia, Andre Hehanusa. Rumah saja kita bantu Indonesia. Di rumah saja kita selamatkan dunia. Di rumah saja kita saling menjaga. Di rumah saja kita doakan badai ini cepat berlalu. Saya sudah terhubung dari rumah melalui sambungan Skype, Andre Hehanusa dan juga ada Nirina Zubir. Selamat malam Bung Andre, selamat malam Nak. Selamat malam. Hai. Di rumah aja nih ya. Wow. Yang pasti pertama-tama Ana pengen ngomong God bless you all yang masih bersiaran. Kakak, I love you, God bless you. Semoga semua terlindungi. Semua kru yang sedang bertugas. You guys are great. Thank you, terima kasih banyak. Ya kadang-kadang agak dilema juga ketika kita Yes. mengatakan
stay at home di rumah, nggak usah pergi. Tapi banyak dari kami, apalagi yang di garda terdepan adalah pekerja medis, mereka yang menjadi relawan kemanusiaan harus di garda ke depan, dan juga media yang harus bersiaran hampir 24 jam lamanya. Tapi semoga kita semua. Amin. Aku mau ke Bung Andre dulu. Judulnya ini adalah Di Rumah Aja. Di rumah aja. Di rumah aja. Sudah hari ke 13. Hari ke-13 dapat inspirasi ciptain lagu ini. Waktu itu kalau nggak salah Jumat pagi saya bangun terus kepikiran boring soalnya di rumah bosen. Terus kepikiran wah ini pasti mesti cari kegiatan kan. Terus saya kepikiran saya bangun pagi jam 8 terus saya buat. Saya selalu buat iseng-iseng tuh gambar agak-agak belum mandi tuh. Jadi bikin terus upload juga dengan teman terus bilang ayo udah kita bantu pemerintah, bantu para medis biar kita melakukan kegiatan kita, bagian kita biar pemerintah melakukan bagiannya pemerintah. Ada 2 lagu lagi dari Bung Andre Hehanusa. Yes. Nah, jadi nggak siaran nih? Nggak siaran, nggak syuting. Film juga sebenarnya lagi tengah syuting. Tapi alhamdulillah bagian Nirina tuh udah selesai. Kan kita lagi syuting di Papua. Namanya Fier judulnya. Terus kayak gitu, tapi yang bagian Jakarta syuting itu kepotong. Karena udah ada instruksi bahwa udah semuanya harus diberhentikan, syuting diberhentikan. Jadi ke-pending ada beberapa bagian juga gitu. Aku mau tanya, mungkin ke Bung Andre dulu. Untuk Di Rumah Aja itu satu pilihan yang dengan langsung begitu dibilang ini yang paling baik untuk keselamatan kita bersama adalah di rumah aja, itu langsung pilihan yang dilakukan dengan sadar atau setelah nunggu berhari-hari dulu? Dengan sangat sadar, karena kita udah melihat kejadian ada di Iran, kejadian ada di Italia, apalagi Wuhan dan Singapura. Nah, maksud saya kenapa kita sadar saat itu? Karena memang Jakarta kota yang paling cepat masuk pandemiknya. Airportnya internasional, Bali juga bahaya. Tapi karena kita di Jakarta, saya merasa bahwa wajib nih kita tinggal di rumah. Pilihan yang dengan sangat sadar dilakukan. Padahal misalnya Bung Andre bisa ketemu orang cuman berdua, bertiga, tidak kerumunan. Mengapa opsi itu tidak jadi sesuatu yang Anda lakukan? Bukan panik, bukan takut, tapi saya menjaga supaya jangan sampai saya menjadi carrier ke orang lain. Jadi saya menjaga supaya itu tidak tersambung. Paling jauh kita mungkin ke food hall itu juga di parkiran. Nanti minta tolong kawan yang masuk, belanja baru pergi pulang lagi. Kalau pilihan untuk berhenti syuting sama sekali, padahal banyak sekali loh film yang akan dibintangi. Bahkan sejauh ini memang pokoknya kita sih nurut aja sih Kak, maksudnya karena memang kita udah lihat ini efek dari yang istilahnya yang dari Italia itu udah yang sangat menyedihkan banget gitu kan. Dan padahal fakta yang kita ketahui adalah Italia itu kan salah satu rumah sakit yang istilahnya paling maksud siap gitu loh, bagus gitu fasilitasnya. Tapi mereka aja menghadapi seperti ini. Jadi so I decided waktu itu kalaupun waktu itu ada meeting tuh benar-benar pun berangkat dari rumah naik sepeda gitu loh. Jadi kita kena social distancing juga gitu. Terus jadi ya udah pokoknya waktu itu cuma sekali doang keluar, abis itu udah the rest of the sekarang udah berapa ya, udah hampir kayak puluhan hari lebih gitu udah di rumah terus sih kita. Udah di rumah bersama kandang kucing saya di belakang. Enak syuting pakai kaos. Kapan lagi sebenarnya ya? Kapan lagi, gak terlalu make upan. Tapi aku baca di Instagramnya, sebenarnya actually you envy those who can still work. Artinya maksudnya bukan apa-apa, kangen kerja sebenarnya. Kangen lah Kak, kita orang yang biasa aktif, bekerja di luar, makanya kalau kita ngomong sama teman-teman lain melalui sosial media untuk bilang bahwa di rumah aja dulu deh, itu bukan maksudnya kita juga, mungkin ada beberapa teman yang positif untuk mengatakan, ya ternyata menyenangkan ya di rumah gitu. Tapi kan adalah satu sisi kita juga yang mengatakan bahwa, oh my God, kangen banget ya berenang, bekerja gitu. Kangen banget bersosialisasi, ketemu langsung sama orang gitu. Kan apalagi orangnya orang sosial banget yang ngobrol,
ketemu langsung, terus menyentuh gitu. We cannot do that right now. Padahal itu yang paling dilarang saat ini. Betul. Nah takutnya juga begitu, ntar ketemu sama orang, apa kabar? Terus nggak tegaan gitu kan untuk nolak orang meluk gitu kan. Jadi oke. Cut. Dan di rumah aja deh. Memang paling sebenarnya kan banyak kita terima kasih untuk para influencer, banyak influencer dan public figure yang menyerukan di rumah aja. Sesungguhnya banyak loh kehilangan kesempatan dengan di rumah aja. Begitu juga dengan Nirina. Nirina tidak menghilangkan rutinitasnya atau pekerjaannya sebagai host radio motion karena banyak film yang harus dibintangi. Tapi karena corona ini banyak project film yang batal. Artinya banyak kesempatan yang hilang sebenarnya kan, Nak? Betul, Nah beneran dari radio tuh udah cut off karena Nah bilang oke, tahun ini gue akan ada beberapa film nih ya gitu. Jadi Nah udah melepas pekerjaan siaran untuk syuting film dan ternyata ya ini yang terjadi gitu. Tapi kan kembali lagi kita juga harus legowo untuk bilang pasti Tuhan punya rencana lain gitu kan. Jadi bismillah deh gitu. Kalau orang udah bilang tapi kan artis enak aja, banyak duit, bisa di rumah aja. Wait a minute, kita kan juga manusia biasa, kita juga punya cicilan yang ternyata Bang sampai sekarang juga tidak mengaklumi kita gitu. Iya, ada memesnya tuh tentang cicilan tuh. Emang, aduh, ini bang-bang yang lagi dengerin mau nggak bantuin apa gimana? Semuanya bisa bekerja, tapi cicilan tetap datang terus. Bung Andre, bener nggak kalau ada persepsi ya enak seorang Andre Hehanussa, penyanyi Kuta Bali, senior, ngajak di rumah ya udah makmur, nggak perlu cari nafkah keluar. Aduh, enggak. Tetap bingung, tetap pusing karena kita nggak tahu sampai kapan ini batas waktunya dan dia mundur-mundur terus. Waduh, kita ngitung-ngitung nih. Tapi ya kita berharap bahwa pasti pemerintah punya jalan terbaik dan semua udah kelihatan semakin baik. Kita percaya aja bahwa pasti ini semua akan berlalu. Ya. Penundaan rencana-rencana besar kita sesungguhnya adalah bagian dari kebaikan atau kesehatan kita bersama. Kami kembali saat lagi. Di rumah saja kita selamatkan dunia. BHS, lambang keunggulan.
inilah yang harus kita luruskan sebenarnya. Itu adalah mitos. Kenapa orang mengambil cula badak? Itu adalah untuk pengobatan, untuk prestise, untuk kebanggaan dan sebagainya. Itu tidak perlu lagi karena sebenarnya cula badak itu tidak ubahnya sama dengan kuku kita atau rambut kita yang hanya terdiri dari zat keratin. Dari riset yang sudah dilakukan oleh berbagai tempat, termasuk kita di sini, tidak ada khasiat yang khusus selain dari keratin yang terkandung di dalam cula badak itu. Jadi memang harus kita luruskan. Sangat disayangkan hanya dengan tujuan yang mitos yang tidak jelas, badak harus mati sia-sia. Terhubung dari rumah, itulah tema Rosi malam hari ini dan juga tagar yang akan kita gunakan untuk mention di mention at Kompas TV, live streaming kompas.tv/live. Salah satu musisi yang juga menunjukkan kreativitas dan solidaritasnya meski harus dari rumah adalah Giring Ganesha. Mantan vokalis grup band Niji ini bahkan mengajak netizen khususnya followersnya di Instagramnya untuk berdonasi sebagai bentuk perlawanan bersama terhadap corona. Kita lihat dulu cuplikan live Instagram Giring berjudul Ngamen Solidaritas. Yakinkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Sadarkan aku Tuhan, dia bukan milikku. Biarkan waktu hapus aku. Tangannya mana tangannya? Tangannya dong. Ya udah, coba karena udah banyak yang nyumbang. Tangannya mana? Tangannya mana? Yang ini atau yang ngambil kolam? Tuliskan kesedihan, semua tak bisa kau hentikan, dan kita akan bicara, dengar hatiku. Wow, dan juga sudah saya hubungi dari rumah Giring Ganesha yang juga bersama sang istri Cynthia Ganesha. Hai Giring, hai Cynthia. Hai Rosi. Hai, bisa saya hai sama Bung Andre sama Nirina. Hai. Halo Andre, halo Nirina. Hai Giring. Waduh, penyanyi idola gue. Wah, Mama Andre kan idola aku juga. Saya baru mau bilang, Giring hebat banget backing vokalnya sama penari latarnya tuh pasti mahal banget itu. Yang mana? Yang tadi, yang sebelahnya mau jadi penari latar sama backing vokal. Siapa Istri saya. Nggak kelihatan. Iya maksudnya Oh. Dah. Oh, ada wanita lain di rumah lo. Bantuin suami. Jangan mau Cynthia, itu harus jadi pendapatan sendiri loh mumpung lagi di rumah. Wah, dia mah hebat Rosi, sekarang udah punya uang sendiri. No free lunch. Hebat. So, Giring, kita ngelihat di Instagram kamu, aduh keren banget itu. Apa yang pertama kali terbersit bikin itu, Giring? Kita kan sudah mengikuti pandemik corona ini dari beberapa bulan sebelumnya. Saya juga sudah sering ngomong sama istri saya, wah ini kayaknya bisa gede nih. Dan begitu sudah mulai ada panduan bahwa mendingan di rumah aja, itu saya langsung berpikir bahwa wah ini selama negara ini berdiri, baru pertama kali kita mengalami pandemik seperti ini. Dan kita yakin wah ini bisa-bisa walahan semuanya gitu. Akhirnya kita berpikir, bentuk solidaritas apa yang bisa kita lakukan, peran apa yang bisa aku lakukan dan Cynthia lakukan. Balik lagi, saya pribadi adalah seorang vokalis, habis itu businessman, habis itu gamer, dan juga aktif di PSI. Sedangkan Cynthia adalah ibu rumah tangga yang influence-nya juga besar. Jadi kita pikir, yaudah deh, apa yang bisa kita lakukan, kita bersama teman-teman, rembukan, kita bikin gerakan namanya Ngamen Solidaritas yang untuk menarik donasi yang akan kita berikan kepada para perawat corona yang sedang di medan penyembuhan lah namanya ya, medan penyembuhan. Jadi balik lagi, kita jujur aja dengan apa adanya,
dengan lighting yang simple, dengan handphone aja. Terus habis itu dibantuin sama Zidane, sama anak-anak gitu. Cynthia pokoknya udah siap-siap dandan jam 7. Terus anak-anak udah dandan cantik-cantik. Zidane dikerahkan, dikaryakan menjadi produser dan juga floor director waktu itu. Dan juga tim Ngamen Solidaritas di luar juga nyiapin skripnya, ngumpulin footage dan lainnya, dan kita tetap serius ya produksinya loh. Lumayan. Iya. Lumayan. Jadi sebenarnya contoh yang dilakukan oleh Giring dan Cynthia memberdayakan Zidane itu meskipun di rumah aja secara produksi bisa bagus. Jadi sepenuh hati juga gitu ngerjainnya ya. Kita sih semuanya dikaryakan dengan penuh hati karena kita rasa inilah peran kita yang bisa kita lakukan ya sayang ya buat Indonesia saat ini gitu, dan apalagi buat para tenaga medis yang lagi di depan medan penyembuhan sekarang gitu. Tadi aku udah tanya sama Bung Andre sama Nak juga, aku mau tanya sama Giring sama Cynthia, kan senang bisa para influencer ini, para public figure ini ikut menyuarakan di rumah aja. Tadi aku tanya sama Bung Andre sama Nak, itu kesadaran yang benar-benar dilakukan secara penuh gitu karena tahu konsekuensinya. Tapi kemudian kan ada bilang ya enak public figure udah banyak penghasilannya, sementara kita kan harus berpikir jauh lebih panjang gitu. Ada nggak kerugian di rumah buat seorang Giring Ganesha? Kok boleh jujur sih lebih nggak jujur cicilan. Enggak. Alhamdulillah dikit lagi udah kelar semua cicilan, alhamdulillah. Cicilan masih ada sih. Masih ada sedikit gitu. Dan kalau boleh jujur kan sekarang kan 100%, misalnya dari 100% pekerjaan saya itu kan 90% buat bisnis dan juga buat PSI kan. Jadi kalau sekarang ya 10%-nya baru saya berkarya. Dan berkarya kalau waktu itu kan nyari duitnya di lapangan kan, di event. Sekarang kan saya basically manggung itu lebih buat membuat hati happy aja gitu. Jadi kalau boleh jujur tidak terlalu banyak ini ya. Bahkan kita ngerasa hidup kita sekarang banyak berubahnya sih Rosi. Oh ya? Dari pagi udah tertata gitu. Pagi dia yoga, fitness. Saya berkebun. Habis itu jam 10 jemuran. Habis itu jam 10 sampai jam malam nggak berhenti tuh Rosi. Meeting. Pokoknya semuanya kerja di rumah tapi rasanya malah jauh lebih sibuk sekarang ya saya. Wow. Seru ya. Nah, soalnya kan public figure ini didengar punya banyak follower. Sering orang melihat bahwa ya enak karena tadi Bung Andre sudah mengaku nggak juga gitu. Jangan salah, bukan berarti seorang Andre Hehanussa tidak punya pengorbanan dalam tanda kutip tinggal di rumah. Karena tentu saja setiap orang punya pekerjaan besarnya atau rencana-rencana besarnya. Jadi public figure yang menganjurkan untuk bekerja di rumah juga sesungguhnya punya sacrifice loh terhadap apa yang dilakukan selama ini. Tapi mereka melakukan itu demi kesehatan, demi kepentingan publik, demi kesehatan Indonesia yang lebih besar. Ya kan, Nak? Betul, demi semuanya, demi Indonesia. Dan karena saya justru saatnya sekarang ini nih kita menunjukkan kasih sayang kita ke banyak orang gitu. Karena kita bukan tinggal di dunia ini sendiri kan. Jadi kalau orang suka bilang, ya udah kalau waktunya gue meninggal ya meninggal aja gitu. Enggak gitu caranya gitu loh. Apalagi kalau sekarang kita terkena, itu bukan hanya kita aja yang rugi, tapi orang yang pernah bersinggungan sama kita gitu. Sebenarnya kalaupun saya ngelihat mereka yang tidak di rumah saja ada dua, yaitu satu mereka yang memang harus melakukan pekerjaannya demi kepentingan publik, tenaga medis, mereka yang bekerja di laboratorium, relawan kesehatan gitu, dan itu kita memberikan hormat dan penghargaan setinggi-tingginya pada mereka yang tetap melayani kepentingan publik, mereka yang bekerja di BUMN. Tapi ada juga yang tetap memaksa untuk atau tetap pergi keluar. Menurut Bung Andre bagaimana, apakah lagu cukup atau ini pada ignorant atau nggak tahu? Iya, yang aku rasa paling bahaya itu kayak hari ini terjadi aja. Ada di beberapa tempat yang ada kawinan. Aduh, itu antara nggak ngerti atau sengaja nggak ngerti atau coba menguji Tuhan. Nah itu aku kaget bener. Ada yang melakukan perkawinan atau kemarin ada yang terjadi di Makassar. Akhirnya bener kan? Sekarang Makassar mulai naik 2 kali lipat dari biasanya. Ya. Sebenarnya
pemerintah udah kasih info yang sebaik-baiknya. Pemerintah udah kasih info. Kita tuh mungkin kurang sadar aja, dan kita harus berkali-kali kasih tahu ke mereka bahwa ayo please jangan coba-coba dengan virus kali ini bahaya banget. Nah, ini yang kita mesti ngasih tahu ke tokoh agama, ke warga-warga tetangga di sebelah kita. Saya sih setuju banget punya Giring idenya cemerlang banget. Itu ngumpulin lalu kasih ke tetangga-tetangga. Iya. Benarnya keren, Giring. Ros, simpel aja, Ros. Kalau misalnya orang-orang yang punya lebih di satu daerah, dia mau berbagi dengan tetangga-tetangganya sambil memberitahu info-info ini, itu juga menolong pemerintah. Giring, boleh tahu nggak sekalian waktu ngamen solidaritas itu langsung dapat berapa? Jadi dari Jumat, Sabtu, Minggu kan kita dari awal selalu ngomong bahwa uangnya akan kita pakai untuk para perawat atau tenaga medis seperti dokter dan perawat. Karena kita realize bahwa situasi saat ini keahlian dan tenaga mereka itu sangat berharga. Jadi kita tidak boleh kehilangan mereka dan mereka nggak boleh sakit. Makanya kita awalnya 3 hari pertama tuh targetnya adalah 100 juta. Di hari Jumat itu kita nyampe 50 juta. Di hari Sabtu kita sampai 80. Waktu di hari ketiga kita baru live 10 menit udah 100 juta. Dan alhamdulillah sampai detik ini berapa sayang? 200 juta. Alhamdulillah. Kita juga mau berterima kasih untuk para donatur yang dermawan banget udah membantu sekali ya untuk perawat corona. Terima kasih banyak. Terima kasih banget. Oke, kami kembali sesaat lagi. Wah, baru Fitbar Tiramisu dengan multigrain, paduan oats, cornflakes, dan Rice Crispy. Dibalut dengan saus tiramisu. Penuh kelezatan. Fitbar, delicious multigrain bar. Kilaf sama makanan. Gue sih sering banget. Terus ya nyesel banget sih. Habis makan langsung benek. Sahabat Kompas TV, sekarang saya berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Saya membayangkan timnas Indonesia bermain di stadion ini di hadapan 80.000 penonton. Betapa megahnya. Ya, jika di belakang sana ada KRI Dewa Ruci, maka hari ini penerusnya KRI Bima Suci sudah siap untuk melaksanakan tugas. Jadi saya ajak Anda untuk melihat bagaimana kondisi yang begitu memprihatinkan dari bangunan sekolah ini.
Jadi ini adalah salah satu ruangan yang kondisinya paling memprihatinkan. Saat ini Presiden Joko Widodo juga ingin merasakan bagaimana rasanya naik di kereta bandara ini. Nah ini rame-ramenya nih ya, bisa dilihat tuh rame-ramenya. Abdullah Dut dari Sudan dan dia sedang bersama dengan keluarganya. Say hi. Saya membuat Giring dan Cynthia. Nah, bentar lagi punya profesi baru nih, jadi tukang masak kayaknya oke deh. Aku lihat di IG-nya Nirina yang masak malah Z deh kayaknya. Instruksi dari Mak. Ini. Itu hebat banget di rumah putrinya Nirina disuruh masak sendiri untuk makanannya sendiri. Ibunya cuma memfilmkan doang. Betul. Hebat banget. Kamu masak, Nak, biar kamu bisa hidup lebih panjang lagi tanpa bergantungan sama orang. Bener-bener boleh juga idenya. Maksudnya, Nak, itu kalau bahasa umumnya memberdayakan anak supaya anaknya talentanya bertambah. Padahal sebenarnya agak males sih maknya. Biar ngekosnya nanti nggak cuma instan doang. Pinter loh dia masak terus dia gini lagi, oke, makan saat makan dia makan sendiri, ibunya sibuk filmin aja. Ngeliatin kelaparan gitu ngecek. Selama di rumah mau tanya, oke, ada dampak pada sisi pekerjaan dan itu sebenarnya adalah baik demi kebaikan bersama. Tapi ada yang tambah nggak selama di rumah? Berat badan. Tambah 2 kilo. Nambah apa ya kita ya? Mudah-mudahan nggak nambah anak ya. Sabaran nambah anak. Anak udah 4. Keren. Nah, denger gak tadi Cynthia bilang tambah anak, udah kode tuh dia? Enggak. Aduh, please jangan. Nanti kita titipin di rumahnya Bro Andre deh kalau nambah 1 ya. Iya. Lo gak kangen ke rumah gue, Cynthia, Giring? Kangen banget, Nana. Makanya sih mudah-mudahan segera berakhir ini semua, kita main lagi, kita kumpul bareng lagi ya. Ajak Rosi sama Bro Andre. Makan ribs. Oh iya. Aduh. Jadi di rumah itu begitu kalau kita ke tempat umum kan dicek termometernya. Kita yang cewek-cewek gini, aku sebenarnya agak keberatan dicek termometernya, tapi nggak apa-apa deh dicek suhunya daripada dicek timbangannya. Di rumah makan mulu. Bisa nih jadi chef. Kan Bung Andre, Nak, Giring dan Cynthia terus try to be happy dan memang harus happy di rumah gitu. Ya. Tapi ada nggak mengatasi rasa bosan? Ngomong 12 hari itu lama loh. Video. Nonton konser dari video. Nonton boleh sebut Netflix nggak? Boleh. Itu udah sebut. Boleh sebut Netflix. Gak apa-apa. Kan ada filmnya, Nak, kan? Itu, oh iya ada. Gak apa-apa, disebut karena ada film aku. Apa, kalau Giri sama Cynthia yang paling mengatasi bosan apa? Paling bosan? Mas Giri ini lagi berkebun, Mbak. Lagi seneng-senengnya berkebun, Mbak Rosi. Jadi ngajakin anak-anak juga berkebun. Dia menanam, lagi menumbuhkan kentang. Terus apa lagi? Bawang merah, cabe. Jadi biar mamanya nggak usah ke sayur lagi. Wow. Tapi beneran loh, akhirnya berguna banget itu kebun di belakang karena mamaku tuh pernah almarhum my mom gitu ya, dia nanam pohon pisang, terus cabai segala macam. Akhirnya kemarin kita bikin pepes tahu pakai kulit pisang yang ada di kebun sendiri. Wow. Wah, Giring jadi jago berkebun. Next time, tahun-tahun depan kalau kita butuh infal tukang kebun, boleh kami mendaftar begitu? Boleh, Bu Cynthia? Silakan. Nah, boleh banget, nanti aku kirim pakai Gojek. Habisnya aku percaya bahwa kita itu harus self-sustain di masa depan, apalagi melihat keadaan seperti ini. Kita nggak bakal tahu loh abis corona ini apa yang bakal terjadi di dunia kan. Sistemnya seperti apa, sistem ekonomi seperti apa, sistem sosial seperti apa. Jadi balik lagi, ya kita harus balik lagi ke alam sih menurut aku sih, Rosi. Jadi contohnya adalah mulai masang filter air, jadi nggak usah beli
air lagi, mulai masang solar panel, jadi bisa self sustain gitu sih. Sama mulai lagi ini ya bergotong royong gitu sama gotong royong paling seru ya. Iya. Sebenarnya berada di rumah aja atau terhubung dari rumah, ada satu momen yang selama ini kita kehilangan, yaitu bersama keluarga. Betul. Biasanya selama ini sibuk, dan kali ini kita lebih banyak bersama keluarga, bersama anak-anak yang dulu kalau bikin PR mungkin Nak sibuk syuting, kali ini Nak harus nemenin Z bikin PR. Kita kayak kemarin ini abis syuting sebulan di Amerika, abis itu pulang cuma ada waktu seminggu 2 minggu, abis itu syuting lagi di Papua selama sebulan. So sekarang udah lebih dari 10 hari di rumah tuh kayak oke, memang di satu sisi ada ngerasa ada yang kekurangan, nggak kerja atau segala macam, tapi di satu sisi oh my god, waktu bersama keluarga, ngomong-ngomong kecil, yes, jadi kayak benar-benar ngelihat banget anak kita tuh kayak apa sih, oh beautiful. Iya benar. Oh, lucky you. Oke. Sebelum kita berpisah, singkat-singkat saya mau minta Bung Andre, apa yang bisa Bung Andre katakan pada semua supaya kita, stay at home, ayo di rumah aja, kita bisa terhubung dari rumah. Giring bisa memberikan donasi, Bung Andre bisa nyiptain lagu, Nak sekarang bisa membuat anaknya rajin bisa masak. Oke, dari gua lakukan hal-hal yang bermanfaat buat lu, keluarga lu, atau tetangga lu dari rumah aja. Lakukan itu ya. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik, Nak. Yang pasti kalau misalnya kamu pengen menjadi pahlawan selama hidup kamu ngerasa aduh pengen jadi pahlawan tuh gimana caranya? Sekarang adalah waktunya. Apakah kita bisa berdonasi? Apakah kita membantu di negara dengan mendengarkan peraturannya? Ini adalah saatnya kamu menjadi pahlawan. Oh, thank you, Nak. Giring dan Cynthia? Kalau kita berdua cuma bilang bahwa sudah saatnya kita berperan, apapun peran kita ini di dalam proses ya kita lagi berdampak ada COVID epidemic ini sih. Jadi kalau kita berpikir, kalau saya selalu ngomong sama Cynthia, ya Allah yang kita tuh siapa sih, followers juga banyak-banyak banget. Tapi kita nggak pernah nyangka bisa sampai bisa membuat orang donasi sampai 200 juta dan apa yang bisa kita berikan kepada para petugas medis itu. Jadi carilah peran kita apa di hidup ini, carilah apa yang bisa kita lakukan. Sekarang udah saatnya sih. Saatnya kita bergerak, walaupun di rumah aja, gunakan teknologi apa adanya. Buktinya seorang Giring dan Cynthia aja bisa, apalagi kamu juga pasti bisa. Gitu. Oke, nah sebelum saya menutup bagian ini bersama kalian semua, padahal aku pengen ini lebih lama lagi, seneng banget bisa terhubung bersama kalian yang ada di rumah. I miss you. Miss you too, Nak. Nah, tapi sebelum say goodbye, Bung Andre sekali lagi dong di rumah aja. Oke. Kuta Bali dong, Bung Andre. Giring. Kita Di rumah di rumah aja dulu. Kita bantu Indonesia. Di rumah saja kita selamatkan dunia. Di rumah saja kita saling menjaga. Di rumah saja kita doakan badai ini cepat berlalu. Bareng dulu nih. Andre Hehanussa. Next, Giring dong. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu
bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Hey, let's go. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. God bless Indonesia. Terakhir ada sedikit aja buat Kuta Bali lover. Ini mengenang romantisme Giring dan Cynthia. Bung Andre. Giring kita slow dance. Satu syaratnya. Giring harus dance sama istrinya. Giring harus dance. Ayo Giring, terima challenge-nya. Ini aku pertama kali ketemu Cynthia di Kuta Bali soalnya. Bertemu di Kuta Bali. Wah. Iya. Jangan jadi anak. Bersemi dan entah kapan kembali. Mewangi dan serta akan mewangi bersama rinduku. Walau kita jauh, Nina kasih bareng yuk semua. Suatu saat di Kuta Bali. Sejak saat itu hatiku tak mampu membayangkan rasa di antara kita. Di pasir putih kau genggam jemari tanganku, menatap mentari yang tenggelam. Oke, thank you. Wow, yang slow dance asik banget. Thank you Bung Andre Hanusa, Giring dan juga Cynthia. Thank you so much. Nak, kamu yang tutup. Kamu kan penyiar radio, so kamu yang jadi hostnya untuk nutup bagian ini. Makasih ya Kak, tahu banget kalau aku udah kangen banget ya bekerja ya. Tapi sekali lagi terima kasih buat atensinya semuanya. Kembali lagi kita dengarkan instruksi dari negara, dari para pemerintah, dari pemerintah. Dengarkan apa yang dikasih tahu, dan sekarang adalah saat yang tepat untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap sesama. Dan kembali lagi, Indonesia pasti kuat kalau kita semua bersatu. Jadi semangat semua, kita hadapi bersama-sama. Bukan hanya kamu yang punya masalah di sini, bukan hanya siapapun itu, semua kita menghadapi masalah yang sama. Jadi berjuang yuk kita bersama-sama. Insya Allah ini semua akan kita bisa lalui dengan kuat. Amin. Sampai ketemu lagi. Amin. Yeay, thank you Bung Andre, Giring, Cynthia. God bless you. Stay healthy. Bye. Stay healthy. Kami kembali saat lagi. Di rumah saja kita selamatkan dunia. Mata palsu karena anak saya pengguna mata palsu juga. Dia divonis kanker mata waktu umur 1,5 bulan. Kalau disebut penduduk ilegal, saya nggak setuju karena saya punya identitas resmi dari negara, yaitu KTP DKI.
Kembali lagi bersama Rosi dengan episode Terhubung dari Rumah. Tagar yang sama yaitu Terhubung dari Rumah. Silakan komentar di Twitter mention @kompas.tv, live streaming kompas.tv/live. Physical distancing atau jaga jarak, bekerja dari rumah yang berimplikasi pada penutupan mal, restoran, dan tempat hiburan berdampak pada mereka yang menggantungkan hidupnya dari sektor ini. Bagaimana mereka harus berkorban dan seperti apa dampaknya bagi mereka. Ada Haikal Atamimi, seorang pekerja seni yang penghasilannya bergantung pada frekuensi pementasan. Selamat malam Haikal. Halo, selamat malam Mbak Si. Hai, tadi kita ngobrol sama Bung Andre, sama Giring. Kamu kan juga bagian dari pekerja seni. Udah berapa lama nggak manggung bandnya? Kalau nggak manggung kita kebetulan setelah keluar surat dari Dinas Pariwisata itu tanggal 20 Maret. Jadi udah kurang lebih semingguan kita nggak manggung. Oke, itu ngaruh banget nggak? Jelas ngaruh sekali, ngaruh banget. Karena ya penghasilan utamanya dari situ sih. Oke. Dan istri saya juga kan manajer band, jadi ya udah kita berdua ya income-nya sama-sama dari sana. Jadi Haikal untuk seperti orang Haikal dan teman-teman yang lain, ini punya dampak ya benar-benar zero income ya. Begitu nggak ada pementasan ya penghasilan nol betul-betul ya? Iya benar-benar nol sama sekali. Jadi ya udah kita bertahan aja dengan tabungan. Sambil kita nunggu sampai kapan sih ini COVID-19 ini bisa selesai di Indonesia gitu. Well, Haikal, kita ngelihat itu yang di panggung depan, penyanyi, anggota band dan lain-lain. Tapi sesungguhnya kan pementasan itu begitu banyak support system. Ada mereka yang bekerja di belakang panggung dan biasanya mereka juga yang lebih bisa kita katakan berasal dari kelompok ekonomi yang jauh lebih rentan. Bisa cerita nggak? Iya. Bagaimana ini berdampak pada mereka? Sebenarnya support system kita kan banyak sebenarnya dari tim selain player, selain kita yang perform di panggung ada kru juga, ada soundman, ada road manager yang otomatis penghasilan mereka juga dengan adanya tempat kita main tutup, kita nggak bisa perform, mereka juga pasti otomatis berkurang. Bahkan mungkin ada juga yang sama sekali nggak ada income. Ya. Dan mereka rata-rata juga berasal dari ekonomi yang juga cukup rentan ya, seperti mereka yang selama ini menyiapkan panggung dan lain sebagainya. Kalau misalnya tadi Haikal mengatakan sekarang zero income atau basically sudah nggak ada penghasilan sama sekali karena itu adalah penghasilan utama. Tapi Haikal, bagaimana Anda melalui ini? Karena tadi kan bilang cuman ya udah kita hanya tinggal berharap pada tabungan aja. Ya mungkin kita mau merencanakan buat ya kita perform secara online, tapi masih dibahas sih sama tim semuanya atau kapan kita akan mulai ngamen online lah istilahnya. Kayak Giring tadi ngamen solidaritas, kamu juga bisa bikin ngamen online. Terinspirasi nggak dengan apa yang dilakukan oleh Chris Martin, penyanyi Coldplay? Dia bikin together at home. Terinspirasi banget tentunya Chris Martin juga ya termasuk idola saya juga gitu, vokalis bandnya. Keren banget ya? Keren banget dan attitude dia dan semangat dia ke masyarakat seluruh dunia juga keren. Bisa nggak kira-kira itu buat teman-teman pekerja seni melakukannya, menyiasati situasi terhubung dari rumah tapi tetap bisa beraktivitas, berkreativitas? Harus. Sebenarnya memang itulah fungsinya musisi, seniman itu kan harus kreatif. Jadi kita kreatif apapun, online atau perform di stage, memang kita harus kreatif. Mungkin saat ini kita masih proses aja dulu. Sebelum kita bisa menentukan kapan nih kita bisa online. Kita buat konten YouTube kah atau kita buat konten-konten lain di Instagram, seperti itu sih. Untuk Haikal dan teman-teman lain, kita ada yang terdampak dari kebijakan ini atau dari imbauan ini. Tapi dengan sadar Haikal dan teman-teman melakukannya, mengapa? Awalnya sih kita masih gambling. Kita coba sebelum tanggal 20 Maret itu kan kita masih ada beberapa kali perform di kafe-kafe di Jakarta dan agak gambling sebenarnya ketika kita perform, tapi kondisi ini kita nggak tahu nih aman atau enggak untuk kita.
ya cara-cara preventifnya kita cuma bisa kayak kita sering-sering cuci tangan atau jaga kontak sama orang lain seperti itu. Ya, karena itu juga ada memang sisi ekonomis yang menjadi pemikiran utama, tapi juga ada hal penting yaitu kesehatan buat kita semua ya, kesehatan untuk Haikal dan seluruh kelompok bandnya. Oke Haikal, terima kasih banyak. Salam buat seluruh teman-teman. Iya, terima kasih. Kami kembali sesaat lagi. Inilah yang harus kita luruskan sebenarnya. Itu adalah mitos. Kenapa orang mengambil cula badak? Itu adalah untuk pengobatan, untuk prestise, untuk kebanggaan dan sebagainya. Itu tidak perlu lagi. Karena sebenarnya cula badak itu tidak ubahnya sama dengan kuku kita atau rambut kita yang hanya terdiri dari zat keratin. Dari riset yang sudah dilakukan oleh berbagai tempat, termasuk kita di sini, tidak ada khasiat yang khusus selain dari keratin yang terkandung di dalam cula badak itu. Jadi memang harus kita luruskan. Sangat disayangkan hanya dengan tujuan yang mitos yang tidak jelas, badak harus mati sia-sia. Mengingatkan Anda bahwa kami dari Kompas Gramedia masih membuka kesempatan donasi yang bisa Anda salurkan melalui Dana Kemanusiaan Kompas atau DKK. Anda bisa menyalurkan donasi Anda melalui rekening Dana Kemanusiaan Kompas di Bank BCA, Cabang Gajah Mada, Jakarta dengan nomor rekening 0123 021 433. Donasi bisa Anda berikan hingga tanggal 3 April mendatang. Kompas Gramedia juga mengajak Anda untuk tetap berkegiatan di rumah. Aman di rumah, cegah penyebaran virus corona. Jaga jarak biar selamat, terhubung dari rumah. Belajar
bekerja, dan beribadah dari rumah. Rencana kita yang tertunda adalah perlindungan kesehatan buat semua. Social distancing bukanlah pengucilan, tapi kontribusi kita untuk kesehatan Indonesia. Karena semua bisa terhubung dari rumah. Bagi Anda yang tetap harus datang ke tempat kerja demi pelayanan publik, tetaplah jaga kesehatan, jaga imunitas, disiplin membersihkan alat kerja dan mencuci tangan, serta jaga jarak. Saya Rosyana Silalahi, tetap sehat dan tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.